Baik, terima kasih dan selamat malam kepada Bapak Ketut Sunar serta teman-teman yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan membahas tentang strategi pembelanjaan dan investasi sektor publik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lohutu Yuniswantari, absen 24. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kedua, serta teman saya Nikadek Friska Suryaningsih absen 11 sebagai pemateri pertama. Adapun beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada penentuan kebutuhan investasi publik, yang kedua aspek kelayakan investasi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik, dan yang terakhir teknik dasar penilaian investasi publik. Baik, untuk pemateri pertama saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan untuk masing-masing unit organisasi serta terkait dengan dua kegiatan yaitu peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas dari investasi. Nah, ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Yang pertama ada investasi penggantian yang merupakan pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Nah, bila umur barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Dalam penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Yang kedua yaitu ada investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan barang modal atau kapasitas perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu ada investasi baru, di mana untuk jenis investasi baru pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ada aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus mempertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari adanya suatu investasi tertentu. Nah, ada pun beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada aspek teknis, di mana merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Nah, jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya. Untuk melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Yang keempat yaitu aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Nah, aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi. Jadi materi ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama adalah tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto ini merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Yang kedua ada tingkat inflasi. Penilaian investasi harus mempertimbangkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan nanti. Yang ketiga ada resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial, dan tidak adanya jaminan keamanan serta kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Dan yang terakhir adalah capital rationing. Jadi capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Materi yang keempat adalah teknik dasar penilaian investasi publik. Jadi pada dasarnya prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan.
Jadi organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua ada menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang telah dilaksanakan. Jadi pada organisasi sektor publik, biaya dan manfaat seringkali tidak dapat langsung diukur dengan satuan uang, sehingga teknik-teknik analisis biaya sangat cocok untuk diterapkan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Jadi terkadang terdapat kesulitan dalam menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya. Dan yang terakhir, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Jadi teknik untuk mengevaluasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu metode penilaian investasi tradisional dan metode aliran kas yang didiskontokan. Jadi metode sederhana tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi laba akuntansi bagi jumlah modal yang diinvestasikan. Nah, untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat juga menggunakan alat analisis yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. Di antaranya yang pertama ada net present value, yang kedua net present benefit, yang ketiga analisis payback period. Ini bisa dilihat di slide. Itu adalah rumusnya, yaitu investasi awal bagi keuntungan tahunan. Dan yang keempat ada analisis biaya manfaat, dan yang terakhir ada analisis efektivitas biaya. Baik, sekian dari kelompok kami pembahasan materi untuk hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kurang lengkapnya materi kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatian, dan selamat malam untuk Bapak Sunar dan teman-teman semua.